Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Amelia Devita Festiani dari kelas D3B Analis Kesehatan dengan NIM 19E1047. Nah, pada video statistika praktikum ini, saya akan memberi tutorial mengenai materi teknik membuang data dengan metode Dickson. Apa sih metode Dickson itu? Nah, metode Dickson ini biasanya digunakan untuk data tunggal. Nah, ini contohnya data tunggal. Nah, ini contoh untuk data tunggalnya. Kemudian, langkah pertama kita akan mengurutkan data dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Ini contohnya. Kemudian, kita akan memilih yang di pojok kanan atas, itu ada Sort and Filter. Kita klik, lalu kita klik yang Sort Smallest to Large. Nah, kemudian kita klik Continue with the current selection. Kita sort. Nah, ini sudah berurutan ya. Selanjutnya bisa kita lihat ya di sini. Sudah berurutan datanya dari yang paling kecil hingga paling besar. Kemudian kita akan memberi tanda X1. X1 itu berarti data yang terkecil. Kemudian kita berurutan X2, X3, X4, X5, X6. Nah, yang terakhir ini kita menyebutnya dengan XN. Ini data terakhir. Untuk langkah ketiga, kita harus tentukan rumus dan kita harus perhatikan jumlah datanya. Untuk jumlah datanya itu kita mempunyai 7. Nah, jumlah datanya itu berarti 7 ya. Nah, karena kita mempunyai jumlah data 7, maka kita akan memasukkan ke rumus yang ini. Dickson data 3 sampai data ke-7. Kemudian sama dengan X2 dikurang X1 per Xn dikurang X2. Xn ini berarti jumlah data ya. Nah, rumus ini untuk mengetahui apakah data itu harus dibuang atau tidak. Nah, yang pertama kita masukkan rumusnya ya. Di sini. Ini kan data terkecilnya itu 0,39 dan data terbesarnya 0,99. Nah, perbedaannya itu cukup jauh. Lalu kita masukin ya di sini D-min. Ini untuk rumusnya. Untuk cara menghitung, mengetahui atau menentukan. Nah, kita klik sama dengan, kita ketik sama dengan, kemudian di sini kan ada X2 min X1 atau X2 dikurang X1. X2-nya itu berapa sih? X2-nya itu berarti yang 0,47. Berarti 0 di dalam kurung dulu 0,47 dikurang X1-nya itu berapa? 0,39. Kemudian dibagi ya, ini dibagi ya. Xn itu berapa sih? Xn itu 0,99 ya. 0,99 dikurang atau min X2. X2-nya itu berapa tadi? 0,47. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, didapatkan 0,153846. Ini hasil dari X2 min X1 dibagi Xn kurang X2. Nah, didapatkan hasilnya nih 0,153846. Kemudian kita tentukan D kritisnya. D kritis. Nah, untuk D kritisnya itu
0,569. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kesimpulannya. Kesimpulan. D-min itu 0,15346. Boleh kita bulatkan menjadi 1,54. Nah, D-min itu lebih kecil daripada D kritis. Nah, D kritisnya itu 0,569. Nah, maka kita akan dapat menyimpulkan, maka data terendah tidak perlu dibuang. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya, saya ulangi lagi, D-min 0,154 nilainya lebih kecil daripada D kritis yang 0,569. Nah, maka data terendah itu yang D-min ini tidak usah dibuang, tidak perlu dibuang. Kemudian kita akan mencari data maksimal atau data tertinggi. Nah, rumusnya itu Dickson data 3 sampai data 7 sama dengan XN jumlah data dikurang XN kurang 1. Nah, XN kurang 1 itu berarti jumlah data, tadi data ke-7 dikurang 1, berarti data ke-6 kan? Nah, dibagi XN jumlah data dikurang X1, data pertama. Kita masukkan Dmax sama dengan XN, tadi XN-nya dalam kurung dulu ya, 0,99 dikurang XN, data 6-nya berapa? 0,76. 0,76. Tutup kurung dibagi buka kurung 0,99 dikurang 0,39. Tutup kurung, kita enter. Nah, untuk Dmax-nya ini kita sudah dapatkan, yaitu 0,38333. Nah, kemudian kita cari D kritisnya. D kritis. Untuk D kritisnya ini sama dengan yang data minimal ya, 0,569. Nah, seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya, kita buat kesimpulan ya. Kesimpulan Dmax itu 0,383. Nah, seperti ini saja ya. Nah, Dmax ini nilainya terkecil. Terkecil dibanding data kritis. D kritis itu 0,569. Maka kita dapat simpulkan data terendah tidak perlu dibuang. Jadi, kita ya, untuk data minimal itu tidak ada data yang dibuang. Dan untuk data maksimal itu juga tidak perlu dibuang. Kemudian, bagaimana sih jika data D-min-nya itu lebih besar daripada data kritis? Nah, berarti itu harus dibuang ya D-min-nya. Nah, sama dengan data maksimal. Bagaimana kalau data maksimalnya itu nilainya lebih besar daripada D kritisnya? Maka si data maksimalnya itu kita harus buang. Nah, karena kalau misalkan tadi
D-min atau D-max-nya itu dibuang, berarti kita membuat data baru. Nah, kita copy saja. Nah, di sini. Nah, seperti ini nih. Seperti ini. Berarti untuk yang pertama itu karena D-min-nya itu datanya yang dibuang, berarti kita tidak bisa memakai D-min. Tidak usah memakai yang X1 ini. Jadi kita buang, nggak apa-apa. Kita buang. Nah, oke. Nah, kemudian di sini untuk data pertamanya berarti yang data kedua ya. Data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Di sininya juga kita berubah ya. X1, X2, X3, X4, X5, dan Xn. Selanjutnya bagaimana jika data maksimalnya juga ada yang dibuang? Nah, kita akan menguji lagi sampai akhirnya tidak ada yang dibuang datanya. Nah, jadi selesai sampai sini. Karena kesimpulannya dua-duanya tidak ada yang dibuang, maka sudah jadi selesai seperti ini. Baik, terima kasih. Jika ada salah atau kekurangan, mohon di komen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.